nama saya Gracia Indah Putri dari kelas 10 IPS 4. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang materi manajemen. Dan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada prinsip manajemen. Prinsip manajemen dibagi menjadi 8. Yang pertama ada pembagian kerja atau division of work. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab atau authority responsibility. Yang ketiga ada disiplin. Yang keempat ada kesatuan perintah atau unity of direction. Yang kelima ada mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau subordination of individual interest to the common good. Dan yang selanjutnya ada kesatuan arah atau unity of direction. Yang ketujuh ada pemberian upah atau remuneration. Dan yang terakhir ada pemusatan atau quantization. Setelah prinsip manajemen, selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M. Yang pertama ada man atau tenaga kerja, kedua money atau uang, yang ketiga mesin atau mesin, yang keempat materials atau bahan, yang kelima ada methods atau metode, dan yang keenam ada market yang atau disebut pasar. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W+1H. What, apa yang akan dikerjakan. Why, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Where, di mana pekerjaan itu harus dilakukan. When, kapan pekerjaan itu dilakukan. Who, siapa yang akan mengerjakan. How, bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Dalam pengorganisasian perlu memegang prinsip. Yang pertama ada penetapan tujuan yang jelas, kedua pembagian kerja, ketiga pelimpahan wewenang, keempat kesatuan komando, kelima ada rentangan kekuasaan, yang keenam atau yang terakhir tingkat kekuasaan serta koordinasi. Yang selanjutnya ada penggerakan atau actuating. Fungsi penggerakan yang mengandung definisi sebagai berikut. Directing, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuk dan arahan. Yang kedua ada commanding, menggerakkan orang lain dengan memberi perintah dengan tegas. Motivating, menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan, bimbingan, dorongan. Dan yang selanjutnya menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi-fungsi yang sesuai dengan jabatan tertentu atau staffing. Dan yang terakhir ada leading, atau menggerakkan orang lain dengan memberi contoh yang baik untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat ada pengawasan atau controlling. Proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada tingkat manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan. Setiap tingkatan dalam manajemen dipimpin oleh seorang manajer. Berikut tingkatannya ya. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management. Top management ini adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang biasa kita kenal dengan dewan direksi dan presiden perusahaan. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Dia berada di tingkat manajemen tengah-tengah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah manajemen bawah atau biasa disebut lower management. Tingkatan ini yang terakhir adalah penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan mutu pendidikan bangsa pada umumnya. Fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah ini yang pertama ada perencanaan.
Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, evaluasi hasil belajar. Dan yang keempat adalah evaluasi program. Sekian video saya kali ini mengenai manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.